Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dalam kemuliaan lan kalang dengan rahayu. Bertemu lagi di channel Eksa Tantra, masih bersama dengan saya Ki Tantra, mengulik tentang masalah-masalah yang masih beredar luas di masyarakat yang belum tentu kejelasannya. Dan akan Aki bahas kejelasannya menurut pengalaman Ki Tantra. Oke, seluruh Eksa semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, keadaan kaya raya, dan tetap barokah dalam lindungan Gusti Allah. Amin. Seluruh Eksa semuanya, banyak sekali mitos atau rumor di masyarakat yang belum tentu kejelasannya, namun sudah banyak yang menilai untuk kebenarannya. Kali ini kita akan mengupas tentang salah satu kadidayan atau ilmu tingkat tinggi, yaitu ilmu seripi angin atau saipi angin ataupun ilmu melipat bumi. Ilmu yang bukan sembarang ilmu dan tidak sembarang orang bisa menguasainya. Tidak semua jawara bisa menguasainya. Biasanya ilmu ini dikuasai oleh para ahli kebatinan yang sudah tingkat tinggi. Sekilas tentang membahas ilmu ini sebelum kita kupas lanjut. Banyak dulu konon ceritanya para pemuka-pemuka agama, para orang-orang suci dulu itu menggunakan ajian ini untuk berpindah tempat, untuk mengajarkan sesuatu kebaikan kepada masyarakat agar tidak terpipit ataupun terkejar oleh waktu. Ilmu saipi angin tersendiri tidak semudah itu orang bisa mendapatkannya. Hanya tatanan-tatanan kebatinan yang sudah luar biasa dulu baru bisa menguasai ajian ini. Bahkan hanya beberapa gelintir orang yang bisa menguasai. Karena sudah berhubungan bukan dengan kekuatan raga manusia. Namun ilmu saipi angin sendiri ini tensinya itu berukuran dengan nilai ketaatan dan kebersihan hati manusia tersebut kepada Tuhannya. Makanya tidak heran kalau ilmu saipi angin ini yang menguasai hanya orang-orang yang berhati bersih dan orang-orang yang dekat kepada yang punya hidup. Banyak sekali yang menanyakan tentang ajian ini, katanya bisa untuk lari dengan cepat, bisa naik ke daun, bisa lari di atas air. Memang benar adanya, karena itu juga dipergunakan untuk mempercepat waktu perjalanan para pemilik ajian saipi angin ini atau ajian melipat bumi untuk berpindah tempat secara cepat. Sungguh luar biasa dan sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa memiliki ajian ini, karena hanya orang-orang yang berhati bersih dan jujur serta bisa mendekatkan diri dengan yang punya hidup baru mungkin bisa menguasai ajian ini. Tidak sembarang jawara atau orang bisa menguasai. Kalau babakan dengan ilmu raga ataupun ilmu kebatinan yang biasa saja mungkin bisa dipelajari dan orang-orang tersebut bisa menguasainya dalam waktu cepat. Namun untuk saipi angin ini hanya orang-orang yang berhati bersih. Jujur Aki sendiri pun tidak mampu dan belum mampu untuk menguasai ajian ini. Aki hanya mendengar dari beberapa guru spiritual Aki tentang ajian ini. Kenapa seperti itu? Ya tadi dikembalikan, beratnya bukan dari lelakon yang dilakukan, namun dengan menjaga kebersihan hati, tingkah laku diri, dan juga jangan menyakiti hati orang. Karena ilmu atau ajian ini adalah bonus dari Gusti Allah. Benar-benar bonus yang luar biasa. Tidak bisa semua orang memilikinya. Dulu digunakan untuk syiar para wali-wali Allah. Dulu digunakan untuk mengajak kebaikan para resi-resi ataupun para pemuka-pemuka agama dan petapa-petapa sakti dulu. Ilmu ini
sangat menyingkat waktu. Dalam perjalanan yang mungkin 5-6 jam bahkan bisa ditempuh dalam hitungan 1-2-3 menit dengan menguasai ajian ini. Karena seakan-akan jarak itu diputuskan, tidak ada jarak yang jauh untuk memilih ajian. Saipi angin sendiri itu ada yang mirip dengan ajian ini. Biasanya orang-orang itu menyebutnya sebagai ajian tapak kuntul. Ajian tapak kuntul ini porsinya itu jauh di bawahnya saipi angin. Tapak kuntul ataupun tapak kijang kencong itu ilmu untuk meringankan tubuh atau ilmu berlari baik di atas air ataupun di atas darat. Namun beda dengan saipi angin ini, sangat beda. Bukan. Itu hanya ilmu meringankan tubuh yang masih bisa dicapai untuk menguasainya. Karena tidak berhubungan dengan kebatinan. Kalau saipi angin ini tidak semua orang bisa menguasainya. Yang pertama ada weton tertentu yang harus bisa memiliki ajian ini. Yang kedua mempunyai tingkat kebatinan yang sungguh luar biasa. Yang paling akhir adalah kesucian hatinya dan juga manunggalnya dia ataupun menyembahnya dia kepada yang punya hidup. Kalau tadi yang kita bahas itu ajian tapak kuntul ataupun ajian langkah hidang kencong itu ilmu untuk berlari. Kalau orang bilang ya banyaknya meringankan tubuh. Untuk saipi angin sendiri dulu yang digunakan untuk syiar agama atau untuk kebaikan ini, jadi hanya segelintir orang yang mampu menguasainya. Untuk saat ini pun mungkin hanya segelintir orang yang punya ilmu itu. Saipi angin didapatkan dengan berpuasa, dengan diawali belajar tirakat untuk tidak tidur malam hari. Ada wirid khusus yang dibacakan setiap malam untuk mencapai tarafan keikhlasan dan tarafan kemantapan hati kepada Sang Gusti Allah tersebut. Tidak serta-merta setahun 2 tahun bisa menguasai ajian ini. Karena sudah tatarannya tingkat tinggi, betul-betul tingkat tinggi. Ajian saipi angin itu beda dengan ajian tapak kuntul. Kalau untuk yang berlari, untuk apa itu tadi cuma ajian tapak kuntul. Jawara-jawara banyak yang menguasai ajian itu. Tapi untuk melipat bumi ini sungguh jarang. Banyak juga yang menyebutkan kalau ajian melipat bumi ataupun ajian saipi angin ini hanyalah orang-orang yang berkaromah khusus yang bisa memilikinya. Halayaknya kita jangan serta-merta berkeinginan untuk memiliki ajian ini, bisa ingin pindah tempat kemana-mana, karena sebaik-baiknya kita menimbang diri kita dulu. Lebih baik kita koreksi kita dulu. Hati kita, perilaku kita, dan tataran kita setiap hari seperti apa. Karena pada hakikatnya ilmu saipi angin ini adalah bonus dari Gusti Allah untuk orang-orang yang sudah benar hanya memuja kepadanya saja. Orang-orang yang memiliki tingkat kepatuhan yang luar biasa. Masih ada dan masih ada yang menguasai memang ilmu saipi angin. Tapi bukan orang sembarangan. Kenapa di lain daerah disebut ajian melipat bumi? Karena bumi yang jaraknya jauh seakan-akan dilipat menjadi jaraknya agak pendek dengan ajian tersebut. Ajian ini murni tanpa bantuan dari alam lain ataupun dari lembut baik siluman atau jin. Bukan, karena ini adalah ilmu karomah. Bukan seperti ilmu tadi yang aku sebutkan, seperti ilmu tapak kuntul ataupun ilmu kijang kencong. Sungguh beruntung orang yang bisa memiliki saipi angin. Tapi biasanya orang yang memiliki ajian saipi angin ini tidak akan digunakan saat dia tidak terpaksa atau berkepentingan khusus. Layaknya orang ini akan merasa dia tidak memiliki. Dia berjiwa diam dan tidak akan mengucapkan kalau dia memiliki ajian saipi angin. Karena untuk dibuktikan dan dites saja
otomatis jarang orang yang bisa melihatnya karena secepat kilat orang ini akan melintas ataupun berpindah tempat. Beda ya dengan Roho Sukmo ataupun tadi ajian Tapakular. Roho Sukmo ini berarti yang pergi adalah sukma. Kalau ajian Selipi Angin ini dengan wadalnya ataupun dengan jasad kasarnya itu berpindah, betul-betul berpindah untuk perjalanan. Makanya sedulur Eksa semuanya tetap hati-hati bila mana orang mau gak berguru sama saya, tak kasih ajian Selipi Angin. Nanti nominalnya segini, maharnya segini, operasinya segini. Mohon untuk tidak serta-merta langsung percaya untuk sedulur Eksa semua. Karena orang yang sudah memiliki ajian Selipi Angin ini biasanya tidak akan pernah menjual ilmu. Dia tidak akan menjual ilmu. Dia akan lebih itu banyak diam, menyimpan jati dirinya. Saya ingatkan seluruh Eksa semuanya, hakikatnya tetap memuja Gusti Allah, tetap berpegang teguh pada akidah agamanya Gusti Allah ataupun agamanya masing-masing. Tetap berusaha menjadi orang baik walaupun Anda belum bisa baik untuk saat ini. Kalau aki pribadi, orang itu kalau baik sama orang, perilakunya baik sama orang, biasanya orang itu juga baik dengan kepercayaan. Jangan serta-merta menuruti hawa nafsu, jangan serta-merta menuruti keinginan. Setiap manusia sudah punya takaran masing-masing, baik untuk kesehatannya, baik untuk rezekinya, ataupun untuk jodoh. Demikian seluruh Eksa semuanya untuk penjelasan Aki tentang ajian Selipi Angin atau ajian melipat bumi. Nanti di kisah Aki berikutnya, Aki akan mengupas tentang tapak kuntul ataupun Roho Sukmo yang sudah tadi Aki sebutkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam jalan kemuliaan negara Jandra.